Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak serta rekan-rekan, perkenalkan nama saya Messi Oliviani dengan NIM 0203255514. Kelas 1A PPKH. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas remedial yang pilihan ganda. Jadi soal nomor 1, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Volume kubus tersebut adalah, jadi rumus volume kubusnya itu adalah V sama dengan S pangkat 3. Diketahui S sama dengan 8 cm. Maka V sama dengan 8 pangkat 3. V sama dengan 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Jadi jawaban soal nomor 1 yaitu B, 512 cm pangkat 3. Soal selanjutnya, sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Volumenya adalah, jadi cara mengerjakannya itu kita pertama kita membuat rumus volume balok. Jadi kita buat V sama dengan P kali L kali T. Selanjutnya kita masukkan nilainya. V sama dengan 12 kali 5 kali 4. V sama dengan hasil tersebut adalah V sama dengan 240. Jadi jawaban yang benar adalah C, 240 cm pangkat 3. Soal yang ketiga, luas permukaan kubus dengan rusuk 10 cm. Cara mengerjakannya itu bagaimana sih? Jadi kita pertama-tama itu kita membuat rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6S pangkat 2. L sama dengan 6 kali 10 pangkat 2. L sama dengan 6 kali 100. L sama dengan 600. Jadi jawaban yang benar adalah C, 600 cm pangkat 2. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah prisma memiliki luas alas 40 cm pangkat 2 dan tinggi 12 cm. Volume prisma adalah, jadi cara mengerjakannya itu kita pertama-tama membuat rumus volume prisma, yaitu V sama dengan L alas kali T. V sama dengan 40 kali 12. Jadi setelah kita kalikan hasil 40 dan 12 itu hasilnya adalah V sama dengan 480. Jadi jawaban yang benar soal nomor 4 adalah C, 480 cm pangkat 3. Kita ke soal selanjutnya. Sebuah limas memiliki luas alas 81 cm pangkat 2 dan tinggi 15 cm. Volume limas tersebut adalah, cara mengerjakannya itu kita pertama membuat rumus volume limas. Jadi rumusnya itu adalah V sama dengan 1 pangkat 3 kali alas kali tinggi. V sama dengan 1/3 kali 81 kali 15. V sama dengan 27 kali 15. Jadi setelah kita kalikan dan hasilnya adalah V sama dengan 405. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah 405 cm pangkat 3. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Volumenya adalah, jadi cara mengerjakannya itu kita membuat rumus volume tabung. V sama dengan V R pangkat 2 T. Diketahui R sama dengan 7, T sama dengan 10. Kita menggunakan V sama dengan 22/7. Maka V sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 kali 10. V sama dengan 22/7 kali 49 kali 10. Selanjutnya V sama dengan 22 kali 7 kali 10. Jadi hasil setelah kita kali tersebut adalah V sama dengan 1540. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah 1540 cm. Selanjutnya soal nomor 7. Luas permukaan tabung dengan R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 10 cm adalah, cara mengerjakannya itu kita membuat rumusnya. Jadi rumusnya itu V
L sama dengan 2 atau R plus T. L sama dengan 2 kali 22/7 sama dengan kali 7 buka kurung 7 tambah 10. L sama dengan 44 kali 17. Jadi setelah kita kalikan hasil tersebut adalah L sama dengan 748. Jadi jawaban yang benar adalah A 748 cm. Soal selanjutnya sebuah bola memiliki jari-jari 6 cm. Luas permukaannya adalah, cara mengerjakannya kita membuat rumus luas permukaan bola, yaitu L sama dengan 4 pi R pangkat 2. L sama dengan pi R kali 6 pangkat 2. L sama dengan pi R kali 36. L sama dengan 144 pi. Jadi jawaban yang benar adalah A 144 pi cm pangkat 2. Soal selanjutnya, volume bola diketahui R sama dengan 3 cm. Jadi rumus volume bola itu apa sih? Yaitu P sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. P sama dengan 4/3 pi sama buka kurung dalam kurung 3 pangkat 3. Selanjutnya P sama dengan 4/3 pi sekali 27. P sama dengan hasil setelah kita kalikan tersebut adalah 36 pi. Jadi jawaban yang benar adalah 36 pi cm pangkat 3. Kita ke soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 itu adalah sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Volumenya adalah, jadi cara mengerjakannya itu kita pertama membuat rumus volume kerucut. Kita gabungkan, kita masukkan. Pi sama dengan 1/3 pi R pangkat 2 T. Pi sama dengan 1/3 pi atau dalam kurung 7 pangkat 2 dalam kurung 12. V sama dengan 1/3 dikali 49 dan 12 pi. Jadi hasil setelah kita kalikan ini yaitu V sama dengan 196 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A 196 pi cm pangkat 3. Jadi soal nomor 11, nilai sin 30. Kita masuk ke soal selanjutnya nomor 11, yaitu nilai sin 30 derajat. Nilai sudut istimewa sin 30 derajat sama dengan 1/2. Jadi jawaban yang benar adalah B 1/2. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 12, nilai cos 60 derajat. Jadi cos 60 derajat sama dengan 21, yaitu 1/2. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nomor 13, yaitu konversi 180 derajat ke radian. Rumusnya 180 sama dengan pi radian. Jadi jawaban yang benar itu adalah pi radian. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nilai tan 45 derajat. Tan 45 derajat sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nilai sinus diketahui nilai depan sama dengan 6. Sisi miring sama dengan 10. Jadi rumusnya itu sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin 6/10 sama dengan 3/5. Jadi jawaban yang benar adalah A 3/5. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah. Dalam logika matematika, kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah disebut apa sih? Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, proposisi. Kita masuk ke soal selanjutnya. Bentuk simbolik P dan Q. Kata dan dalam logika matematika dilambangkan dengan pi, P, dan
Ki. Jawabannya adalah P dan Ki. Masuk ke soal selanjutnya. Kesimpulan dari premis. Premis, jika hujan maka jalan basah. Hujan. Misalkan P sama dengan hujan, Ki sama dengan jalan basah. Bentuknya itu adalah seperti ini. P, Ki, dan V. Maka jawaban yang benar itu adalah jalan basah. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, jalanan basah. Kita masuk ke soal nomor 19. Aturan inferensi nomor 18. Bentuknya itu seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi aturan ini disebut dengan apa sih? Dengan apa sih? Jadi jawabannya itu disebut dengan C, modus ponens. Kita masuk ke soal nomor 20. Kesimpulan dari pertanyaan Ani teh atau kopi. Ani teh atau kopi. Jadi Ani minum teh atau kopi. Ani minum teh atau kopi. Terus Ani tidak minum teh. Maka yang dapat disimpulkan dalam Ani minum adalah Ani minum kopi, yaitu C, Ani minum kopi. Kita masuk ke soal benar atau salah. Jadi soal nomor 1, kubus memiliki 12 rusuk. Jadi kubus memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk. Jadi pertanyaan tersebut adalah jawabannya benar. Kita masuk soal kedua. Balok memiliki 6 sisi. Jadi balok itu memiliki 6 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi pertanyaan tersebut adalah benar. Kita masuk ke soal ketiga. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi rumusnya itu Pi sama dengan luas alas kali T. Jadi rumus yang diberikan pada pernyataan tersebut memang merupakan rumus volume prisma. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah benar. Kita masuk ke soal nomor 4. Tabung memiliki titik sudut. Jadi penjelasannya, tabung memiliki 2 sisi bentuk lingkaran, satu sisi berbentuk lengkung, 2 rusuk lengkung, tidak memiliki titik sudut. Jadi pertanyaan tersebut adalah salah. Kita masuk ke soal nomor 5. Luas permukaan bola. Luas permukaan bola sama dengan 4 IR pangkat 2. Jadi rumus luas permukaan bola adalah L sama dengan 4 pi R kuadrat. Jadi pertanyaan tersebut benar. Kita masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu sin 90 derajat sama dengan 1. Penjelasan. Kita masuk ke penjelasan. Jadi nilai sinus sudut istimewa, yaitu ini sin 90 kuadrat sama dengan 1. Jadi pertanyaan tersebut adalah benar. Kita masuk ke soal selanjutnya. Konjuksi dilambangkan dengan konjuksi dilambangkan dengan dan. Jadi penjelasan dalam logika matematika konjuksi berarti dan. Simbolnya itu ini V dan Ki. Dibaca V dan Ki. Jadi pertanyaan tersebut benar. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu modus ponens menghasilkan kesimpulan dari P, Q, dan Q. Penjelasannya itu saya akan menjelaskan. Bentuk modus ponens yang benar adalah seperti ini. P, Q,
V. Maka kesimpulannya itu ini kesimpulannya. Jadi modus ponens menggunakan PQ dan P, bukan P, Q dan Q. Maka jawaban tersebut salah. Ya, di sini jawabannya itu salah. Jadi kita masuk ke soal terakhir nomor 10. Proposisi adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Penjelasan dari saya itu, proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Contohnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Contohnya itu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya, pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran. Jadi pernyataan pada soal nomor 10 itu adalah benar. Jadi kita di sini masuk ke soal esai. Soal nomor 1, volume bak penampungan air. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok memiliki panjang 2 cm dan lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter. Hitunglah volume bak tersebut. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk menghitung volume bak tersebut. Berapa sih volumenya? Mari kita cari. Jadi diketahui panjang bak, atau kita simpulkan dengan P sama dengan 2 meter. Lebar baknya kita simpulkan dengan L 1,5 meter. Tinggi bak kita lamakan dengan T sama dengan 1 meter. Selanjutnya kita masuk ke rumus ya. Kita masuk ke rumus volume balok adalah berapa sih? Apa sih rumusnya? Mari kita lihat, yaitu P sama dengan V sama dengan P kali L kali T. Penyelesaiannya bagaimana sih? Yaitu kita pertama-tama buat V, lalu P-nya kita ganti dengan 2, L-nya kita ganti dengan 1,5 kali T-nya kita ganti dengan 1. Selanjutnya berapa sih hasilnya setelah kita kali-kali? Berapa sih hasil setelah kita kalikan ini semua? Hasilnya itu adalah P sama dengan 3 meter pangkat 3. Jadi jawaban soal esai nomor 1 ini adalah, jadi volume bak penampungan air tersebut adalah 3 meter pangkat 3. Kita masuk ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini adalah volume tabung. Kita masuk ke volume tabung. Soalnya itu, sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah volumenya. Berapa sih volumenya? Yaitu V sama dengan 22/7. Ya, P sama dengan 22/7. Diketahui jari-jari tabung, kita simpulkan dengan R sama dengan 14 cm. Tinggi tabung kita simpulkan dengan T sama dengan 20 cm. Jadi nilai Pi sama dengan 22/7 ya, 22/7. Selanjutnya bagaimana sih cara penyelesaiannya? Yaitu kita buat Pi sama dengan 22 kali 28 kali 20 sama dengan V sama dengan 616 kali 20. V sama dengan 12.320 cm pangkat 3. Jadi volume tabung tersebut adalah 12.320 cm pangkat 3. Kita masuk ke soal nomor 3.
tinggi tiang bendera. Soalnya apa sih? Seorang mahasiswa berdiri 10 cm dari tiang bendera. Sudut elevasi ke puncak tiang adalah 45 derajat. Tentukan tinggi tiang jika tinggi mata mahasiswa 1,6 meter. Diketahui jaraknya 10 meter, sudutnya 45 derajat, tinggi matanya itu 1,6 meter. Jadi kita masukkan rumus, yaitu tan 45 derajat sama dengan H per 10. 1 sama dengan H per 10 sama dengan H sama dengan 10 M. Jadi tinggi tiangnya itu 10 ditambah 1,6 sama dengan 11,6 meter. Jawabannya, jadi tinggi tiang bendera adalah 11,6 meter. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 4, yaitu mengubah sudut 150 derajat ke radian. Kita masuk. Soalnya itu ubahlah sudut 150 derajat ke dalam satuan radian. Rumusnya, radian sama dengan derajat kali pi sama dengan per 180 derajat. Penyelesaiannya 150 dikali pi per 180 derajat sama dengan 150 pi per 180 sama dengan 5 pi sama dengan 6. Jadi jawabannya itu adalah 5 pi sama per 6 radian. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir. Aturan interferensi. Soalnya, diketahui premis. Jika mahasiswa rajin belajar, maka lulus ujian. Mahasiswa rajin belajar. Jadi rumus atau bentuknya itu pi Q. Penyelesaiannya, kenapa sih saya menjawab itu? Penyelesaiannya itu karena mahasiswa rajin belajar, maka kesimpulannya mahasiswa lulus ujian. Jawabannya adalah mahasiswa lulus ujian. Aturan inferensi yang digunakan adalah modus ponens. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.